Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung daun pohon mangga di halaman rumah kontrakan sederhana yang ditempati Nita. Udara di gang sempit perumahan padat itu masih terasa sejuk, meski suara motor dan teriakan anak-anak kecil sudah mulai memenuhi pagi. Nita sudah bangun sejak adzan subuh. Seperti biasanya, tangannya sibuk di dapur, menyiapkan sarapan untuk suaminya, Ahmad. Sambil mengaduk telur di atas wajan kecil, Nita sesekali melirik jam dinding. Sudah hampir pukul 6. Ahmad tak suka kalau sarapannya telat. Wanita itu menyiapkan nasi, sambal terasi, dan telur dadar dengan potongan daun bawang. Masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Sederhana, tapi penuh niat dan cinta. Selesai memasak, ia merapikan meja makan. Ahmad belum juga keluar dari kamar. Nita membuka pintu kamar pelan-pelan. "Mas, sarapan udah siap." Tidak ada jawaban. Nita berjalan mendekat. Di atas kasur, Ahmad masih rebahan dengan wajah masam. Matanya terbuka, tapi jelas tidak sedang ingin bicara. Nita mendekat, duduk di ujung ranjang. "Mas, makan dulu ya. Telurnya baru aku masak, masih hangat." Ahmad menghela napas. "Telur lagi, Nit? Tiap hari telur. Nggak bosan apa kamu?" Nita menunduk. "Maaf, Mas. Aku belum sempat beli ayam atau daging. Aku pikir hari ini Mas mau bawa bekal juga, jadi aku masak yang bisa 2 porsi." Ahmad duduk, menatap istrinya dengan sorot sinis. "Bekal? Bekal apaan? Malu aku bawa bekal dari rumah. Teman-teman kantor semua makannya di restoran. Kamu suruh aku buka kotak makan isi telur dadar sama nasi putih." Nita menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi ia tersenyum kecil. "Maaf ya, Mas. Nanti aku coba variasiin menunya." Ahmad bangkit dan berjalan ke kamar mandi. "Sudahlah. Aku makan di kantor saja. Kamu makan sendiri aja." Air mata Nita jatuh tanpa suara. Ia tahu, Ahmad makin hari makin menjauh. Tapi ia tetap bertahan. Ia mencintai Ahmad, meski hatinya sering terluka. Setelah Ahmad mandi dan bersiap pergi, Nita menyodorkan tas kerja suaminya, lengkap dengan dompet dan ponsel yang sudah diisi ulang dayanya. Ahmad mengambil barang-barangnya tanpa sepatah kata pun. Ia hanya menyambar kunci motor dan bergegas keluar. Tak ada cium tangan, tak ada pamit, seperti dulu-dulu. Setelah pintu tertutup, Nita duduk di kursi kayu yang sudah mulai reyot. Ia makan sendiri, perlahan, dalam diam. Hatinya terasa sesak. Tapi ia sudah terbiasa. Usai makan, ia mencuci piring dan bersiap pergi bekerja. Ia mengenakan baju blus panjang warna biru tua, dipadukan dengan celana bahan hitam. Hijabnya sederhana, polos, tapi selalu rapi. Ia tak suka dandan menor, wajahnya dibiarkan alami tanpa bedak. Ia memang tidak secantik Rika, rekan kerja Ahmad yang sering ia dengar disebut-sebut. Nita mengambil tas kecilnya, lalu menelpon sopir pribadi perusahaan yang sudah lama ia percayai, Pak Leman. Tapi sopir itu tak pernah menjemputnya di rumah kontrakan. Ia selalu menunggu di gerbang kompleks perumahan, agar tak ada yang curiga. Setelah berjalan sekitar 200 meter, Nita melihat mobil hitam itu sudah menunggu. Ia masuk ke dalam dengan cepat. Pak Leman menyapanya dengan senyum. "Pagi, Bu Nita. Siap ke kantor?" Nita mengangguk. "Iya, Pak. Langsung saja ya." Sepanjang perjalanan, Nita hanya diam menatap keluar jendela. Bangunan-bangunan tinggi mulai terlihat di kejauhan. Mobil melaju menuju gedung besar berlantai 8, dengan tulisan mengkilap bertuliskan, PT Cahaya Mahardika Sentosa. Tak ada yang tahu bahwa Nita adalah pemilik sah perusahaan tersebut. Ia menyembunyikan identitasnya dengan sangat rapi. Di kantor, ia hanya dikenal sebagai staf biasa di bagian keuangan. Bahkan Ahmad pun tidak tahu, karena sejak awal Nita memutuskan untuk tidak mencampurkan kehidupan pribadinya dengan urusan warisan keluarganya. Di kantor, semua orang ramah padanya. Meski tak mencolok, Nita selalu sopan, disiplin, dan kerja keras. Ia datang tepat waktu,
Pulang tidak pernah lebih awal. Ia tahu semua yang terjadi di dalam perusahaan, karena ia memiliki akses langsung ke semua laporan dan divisi. Hari itu, kantor ramai karena akan ada acara makan siang bersama tim. Nita ikut serta, meski tahu ia akan merasa terasing. Ahmad juga datang, tentu saja. Ia berada satu divisi, tapi tak pernah menyapa Nita lebih dari sekadar formalitas. Saat makan siang dimulai, Nita mengambil tempat di sudut ruangan. Ia duduk sendiri, sambil menikmati nasi kotak yang dibagikan. Ahmad duduk di tengah-tengah, dikelilingi oleh rekan-rekan wanitanya. Tawa mereka terdengar keras. Ahmad, istrimu nggak datang? Celetuk salah satu rekan wanitanya. Ahmad tertawa kecil. Hahaha, mana mau dia datang ke acara beginian? Malu kali. Orangnya, ya, begitu deh. Kampungan. Nggak ngerti dunia beginian. Yang lain tertawa. Nita mendengar semua dari tempat duduknya. Hatinya tercekat. Tapi ia tetap makan, perlahan, menahan rasa pahit yang tak berasal dari makanan. Seusai makan siang, Ahmad melewati meja Nita tanpa menoleh. Ia malah berjalan bersama Rika, wanita dengan riasan tebal dan baju pas badan. Mereka tertawa bersama, seperti pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Sepulang kerja, Nita tak langsung pulang. Ia naik ke lantai 7, lantai yang hanya bisa diakses dengan kartu khusus. Di sana, ruang kantor pribadinya berada. Sebuah ruangan luas dengan dinding kaca yang menghadap kota. Ia duduk di kursi direktur, membuka laptop, dan mulai mengecek laporan keuangan. Semua staf bagian keuangan tidak tahu bahwa laporan yang mereka buat akan sampai di tangannya. Sesekali, ia memandangi foto kedua orang tuanya yang sudah lama meninggal. Dari merekalah ia mewarisi semua ini. Tapi ia tak pernah membanggakan kekayaannya. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena hartanya. Telepon berdering. Asisten pribadinya yang hanya dikenal oleh tim manajemen atas, mengabari bahwa laporan audit internal selesai. Nita mengangguk dan mengatur pertemuan esok pagi. Selesai bekerja, ia berganti pakaian dan turun melalui lift belakang. Ia kembali menjadi Nita si staf biasa, si istri dari pria yang sudah mulai muak dengannya. Di rumah, Ahmad sudah tertidur. Di meja makan ada bungkusan nasi padang yang baru dibuka setengah. Nita membereskan meja, mencuci piring, dan duduk sendiri di ruang tamu kecil. Ia menatap dinding polos dan bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku harus begini? Ia tak marah. Ia hanya lelah. Lelah mencintai dalam diam, lelah bertahan tanpa dihargai. Tapi ia juga tahu, jika kebenaran dibuka sekarang, semua akan berubah. Dan ia belum siap menghadapi itu. Belum sekarang. Keesokan harinya, ia bangun seperti biasa. Masak seperti biasa. Dihina seperti biasa. Tapi ia tetap pergi ke kantor dan bekerja. Seperti biasa. Seolah semua baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hatinya, perlahan ada sesuatu yang mulai retak. Ia tahu, waktunya akan tiba. Hari di mana semua topeng jatuh, dan kebenaran yang ia simpan akan terungkap. Namun untuk sekarang, ia tetap menjadi Nita. Wanita sederhana. Istri yang tak cantik. Yang tak layak diajak ke pesta. Yang tak pantas disebut-sebut di depan teman-teman. Dan ia menerima semuanya, dengan diam. Karena ia tahu, saat waktunya datang, dunia akan terbalik. Dan saat itu, bukan dia yang akan menangis. Dulu, ketika pertama kali bertemu dengan Ahmad, hati Nita sempat merasa hangat. Lelaki itu datang dengan senyum yang membuatnya merasa dihargai. Mereka bertemu di sebuah acara pengajian umum yang digelar oleh komunitas sosial. Nita saat itu sedang menjadi relawan, membantu membagikan makanan untuk warga kurang mampu. Ahmad, dengan kemeja rapi dan suara lembutnya, mendekati Nita setelah acara usai. Ia mengaku tertarik melihat ketulusan Nita dalam membantu orang. Percakapan mereka mengalir, seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Tak ada gombal murahan, hanya tanya jawab sederhana, tapi cukup untuk membuat Nita merasa nyaman. Minggu-minggu setelah itu, mereka mulai lebih sering bertemu. Ahmad mengajak Nita makan siang, kadang menjemput Nita dari tempat kerja. Bahkan sesekali mengantar makanan ke rumah kontrakan Nita yang saat itu ditemani tantenya. Ahmad terlihat begitu peduli. Ia tidak bertanya soal harta,
tidak pula membahas penampilan. Ia berkata jatuh cinta pada hati dan sikap sederhana Nita. Nita percaya. Ia membuka hatinya perlahan. Ia berpikir, mungkin inilah laki-laki yang benar-benar melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai pewaris perusahaan. Maka ia memutuskan untuk menyembunyikan status dan hartanya. Jika memang cinta itu tulus, maka tak perlu tahu soal kekayaan. Biarlah semuanya mengalir alami. Lamaran terjadi sederhana. Ahmad datang bersama ibunya, membawa hantaran ala kadarnya. Ia berkata tidak punya banyak uang, tapi siap membangun rumah tangga yang bahagia. Nita mengangguk. Ia tak butuh pesta mewah, tak minta mas kawin yang berlebihan. Ia hanya ingin hidup tenang dengan seseorang yang bisa ia percayai. Pernikahan mereka diadakan di masjid dekat rumah. Hanya keluarga dekat dan tetangga yang hadir. Nita mengenakan kebaya putih sederhana, riasan wajah yang tipis, dan senyum yang tulus. Ahmad tampak tampan dengan setelan jas pinjaman dari teman kerjanya. Mereka terlihat seperti pasangan biasa, tanpa sorotan kamera atau pesta gemerlap. Awal pernikahan mereka terasa manis. Ahmad memperlakukan Nita dengan lembut. Ia sering membelai rambutnya sebelum tidur, memeluk dari belakang saat Nita sedang memasak, dan memuji setiap masakan Nita walaupun hanya nasi goreng sederhana. Nita pun merawat Ahmad sepenuh hati. Ia mengurus kebutuhan suaminya tanpa keluhan, mencuci, menyetrika, hingga membersihkan rumah kecil mereka yang penuh kenangan. Saat malam datang, mereka mengobrol lama di ruang tamu, kadang beralaskan tikar. Mereka bicara tentang masa kecil, tentang cita-cita, bahkan tentang impian punya anak 3 orang. Ahmad ingin anak laki-laki yang kuat. Nita ingin anak perempuan yang lembut. Mereka tertawa membayangkannya. Nita saat itu merasa menjadi wanita paling beruntung. Ia tak peduli harus naik angkot ke kantor, harus menahan lapar demi menabung. Yang penting, ia bersama orang yang ia cintai. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu memeluk Ahmad dengan harapan bahwa cinta itu akan tumbuh makin kuat. Namun perlahan, ada perubahan kecil yang mulai terasa. Awalnya, Ahmad mulai banyak mengeluh soal pekerjaan. Ia merasa gajinya terlalu kecil untuk ukuran kerja kerasnya. Ia merasa rekan-rekannya lebih cepat naik jabatan. Ia mulai iri dengan teman-temannya yang sudah bisa beli mobil atau rumah. Ia bilang, mungkin kalau istrinya lebih pintar berdandan dan membangun relasi, karirnya akan terbantu. Nita mendengarkan, mencoba mengerti. Ia mulai mencoba berdandan sedikit, membeli bedak dan lipstik murah dari pasar malam. Tapi ketika ia pakai, Ahmad hanya tertawa. "Kamu kayak badut," katanya waktu itu sambil menahan senyum. Sejak saat itu, Nita tak pernah mencoba lagi. Lalu datang fase di mana Ahmad mulai menolak ajakan Nita untuk berkunjung ke rumah saudara. Alasannya selalu sama, lelah, tak enak badan, atau sibuk. Padahal Nita tahu, Ahmad hanya enggan terlihat bersama istri yang penampilannya tak menarik. Nita mendengar kabar dari seorang sepupunya bahwa Ahmad pernah datang ke acara pernikahan seorang rekan kantor, bersama seorang wanita yang bukan dirinya. Saat ditanya, Ahmad menjawab dengan nada dingin, "Itu urusan kantor. Kamu nggak ngerti." Hati Nita mulai retak, tapi ia tetap diam. Malam-malam Ahmad semakin sering di luar. Ia bilang harus lembur. Tapi pakaian pulangnya selalu harum dengan parfum wanita. Kadang ada bekas lipstik samar di kerah bajunya. Nita menyetrika baju itu dengan tangan gemetar. Tapi lagi-lagi, ia diam. Beberapa bulan setelah menikah, Ahmad mulai meminta Nita untuk mengurus surat pindah ke alamat ibunya. Ia ingin agar Nita terlihat seperti tidak punya penghasilan, agar bisa mendaftar bantuan sosial. Nita terkejut, tapi tetap menuruti. Ia bahkan menandatangani berkas tanpa membaca karena terlalu percaya pada suaminya. Hari-hari berlalu, rumah tangga mereka terlihat baik di luar, tapi mulai hancur di dalam. Ahmad jarang bicara, sering menghindar. Ia mulai sering membandingkan Nita dengan wanita lain. "Lihat si Mira, istrinya Rudi. Cantik, putih, gaya. Kamu tuh nggak bisa kayak gitu." Nita terdiam. Ia tidak putih, tidak modis, dan tidak pandai berdandan. Ia hanya wanita biasa yang mengurus rumah dan bekerja diam-diam di kantor miliknya sendiri. Tapi tetap saja, setiap malam ia berdoa, memohon agar Ahmad berubah. Agar suaminya kembali seperti dulu, yang lembut dan peduli.
Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap menjemput Ahmad jika hujan, tetap mencuci baju suaminya meski tangan mulai kapalan. Ia bahkan pernah menabung diam-diam untuk membelikan Ahmad jam tangan impiannya. Ketika Ahmad menerima hadiah itu, ia hanya berkata, "Oh, ini KW ya?" Hati Nita hancur. Tapi ia tetap tersenyum. Lama-lama, Ahmad mulai mempermalukannya di depan orang lain. Saat makan di luar bersama rekan-rekan kerja, Ahmad pernah bilang, "Maklumlah, istri saya nggak ngerti table manner. Dia lebih cocok makan di warteg." Semua tertawa. Nita hanya menunduk. Malu? Iya. Sakit? Tapi ia tidak membalas. Ia hanya memandang suaminya dengan mata berkaca. Dan tetap, setiap malam ia menyiapkan teh hangat. Setiap pagi ia mengantar Ahmad sampai pagar. Setiap siang ia mengecek laporan keuangan perusahaan dari ruangan tersembunyi di lantai 7. Dunia tidak tahu siapa dia. Tapi ia tahu, harga dirinya sedang diinjak-injak oleh orang yang paling ia percayai. Namun satu hal yang membuat Nita bertahan. Ia masih percaya, mungkin cinta itu belum benar-benar mati. Ia masih berharap Ahmad hanya sedang tersesat. Bahwa suatu hari nanti, Ahmad akan sadar dan kembali. Tapi setiap harapan yang dipupuk terlalu lama tanpa disirami kasih sayang, lambat laun akan layu sendiri. Dan saat itu terjadi, Nita tahu ia harus memilih. Antara mempertahankan cinta yang menyesakan, atau membiarkan luka itu sembuh dengan membuka mata dan hati. Namun untuk saat ini, ia masih di sini. Masih menjadi istri yang sabar. Masih memegang janji di depan penghulu. Masih menyimpan harapan kecil di dalam dada. Meskipun perlahan, harapan itu mulai memudar. Pagi itu hujan turun pelan. Butiran air membasahi jendela rumah kontrakan yang sudah mulai lembab di beberapa sudut. Nita seperti biasa bangun sebelum adzan subuh. Ia menggeliat pelan di atas kasur, lalu bangkit dan berjalan menuju dapur. Suara air mengalir dari pancuran kecil di luar rumah menjadi irama pengiring setiap langkahnya. Ia mengiris bawang merah sambil menahan air mata yang bukan karena irisan bawang. Sudah beberapa hari Ahmad bersikap dingin. Tak ada sapa. Tak ada tatap. Bahkan suara napasnya pun seakan tak mau dibagi. Pagi itu ia masak nasi goreng kecap. Ia menambahkan sosis murah dari pasar, mencoba memberi variasi. Nasi disusun rapi, ditambah telur ceplok setengah matang. Ia menaruh piring itu di meja makan dengan hati-hati. Masih ada harapan kecil dalam hatinya. Barangkali Ahmad akan tersenyum pagi ini. Tapi Ahmad keluar dari kamar dengan langkah malas, hanya mengenakan handuk di leher dan kaos oblong. Ia melirik meja makan lalu mengerutkan kening. Nasi goreng lagi? Gumamnya dengan nada tidak senang. Nita berdiri di depan kompor, tangannya masih sibuk mencuci wajan. Iya, Mas. Ini pakai sosis, biar beda. Aku tambahin sedikit sambal juga. Ahmad duduk, mengambil sendok, lalu mencicipi satu suapan. Ia meletakkan sendok kembali ke piring. Rasanya kayak nasi bekas, katanya singkat. Kering. Nita menoleh cepat. Maaf, Mas. Mungkin karena nasinya sisa semalam. Tapi aku angetin 2 kali. Beneran aku coba? Salah kamu tuh di situ, potong Ahmad. Istri itu harus tahu cara nyiapin makanan yang layak buat suaminya. Bukan asal jadi. Nita diam. Pandangannya jatuh ke lantai. Hatinya tercekat. Bukan karena kritik, tapi karena cara Ahmad melontarkannya. Ahmad berdiri, meninggalkan meja makan. Ia meraih tas kerja dan langsung keluar rumah. Pintu ditutup keras. Nita tak sempat pamit, tak sempat mengucapkan hati-hati. Setelah Ahmad pergi, ia duduk di kursi yang kosong. Memandang piring nasi goreng yang masih utuh. Ia makan perlahan, sendok demi sendok, menelan air mata bersama nasi. Di kantor, hari itu ada briefing pagi. Seluruh staf keuangan, termasuk Nita dan Ahmad, berkumpul di ruang rapat lantai 3. Pimpinan divisi memberikan pengarahan. Semua berjalan normal, hingga pembahasan beralih ke laporan yang kemarin dikoreksi langsung oleh owner. Semua orang bertanya-tanya siapa sebenarnya pemilik perusahaan yang katanya sangat jarang muncul di depan umum. Hanya beberapa orang manajemen puncak yang tahu wajah pemilik aslinya. Laporan keuangan kemarin katanya sempat dikomentari langsung sama pemilik. Ya? Kata Pak Arif, manajer HR.
Iya, sahut salah satu staf. Katanya beliau minta ada beberapa penyesuaian. Tapi nggak tahu siapa yang dapat akses langsung ke beliau. Ahmad tiba-tiba nyeletuk, setengah bercanda. Wah, berarti yang dekat sama owner bisa dapat jalan cepat naik jabatan, ya? Semua tertawa. Nita hanya tersenyum kecil. Ia duduk di pojok ruangan, mencatat dengan rapi. Tidak ada yang tahu, ia sendiri yang memberikan komentar langsung itu. Ia yang punya otoritas penuh atas laporan tersebut. Tapi wajahnya tetap tertunduk. Selesai rapat, semua keluar. Ahmad jalan bersama Rika. Mereka berbincang hangat sambil sesekali tertawa. Rika melirik ke arah Nita lalu berkata pelan, cukup untuk didengar Ahmad dan Nita. Heran ya, Mas. Ada loh orang yang kerja tiap hari tapi nggak pernah dandan. Apa nggak malu ya dilihat orang? Ahmad tertawa kecil. Itu bukan prioritas hidupnya. Mungkin. Yang penting kerja. Udah. Urusan penampilan? Nomor 100. Nita mendengar. Tapi tetap diam. Saat jam istirahat, Nita makan sendiri di pantry. Ia membawa bekal dari rumah, sayur bening dan tempe goreng. Saat ia membuka kotak makannya, Rika datang bersama dua teman wanita lain. Mereka tertawa sambil membawa kantong dari restoran Korea langganan. Rika pura-pura terkejut. Mbak Nita bawa bekal ya? Wah, hemat banget. Cocok jadi duta irit kantor kita. Tawa mereka membuncah. Salah satu temannya menyambung. Mungkin pengeluaran dipangkas biar bisa beli rumah cepat. Rika menatap Nita dari ujung mata. Rumah kontrakan itu murah, kok? Nita hanya menunduk. Ia makan perlahan. Setiap suapan seperti pecahan beling yang harus ditelan. Tapi ia tidak bereaksi. Ia hanya berpikir, bagaimana bisa wanita yang dulu ia kira sopan, ternyata begitu licik. Dan bagaimana bisa Ahmad, suaminya, berdiri di sebelah wanita seperti itu. Sore hari, saat semua orang pulang, Ahmad pamit lebih dulu. Ia berjalan menuju lobi bersama Rika, tertawa lepas. Nita berjalan beberapa langkah di belakang. Ia sempat melihat Ahmad meraih tangan Rika di parkiran. Bukan tangan yang menyentuh dalam kebetulan, tapi sengaja digenggam. Malam itu, Nita tak berkata apapun. Ahmad pulang pukul 9 malam. Bau parfum wanita masih menempel di leher bajunya. Saat ia duduk di ruang tamu, Nita mendekat, membawa teh hangat. Mas, kita bisa bicara sebentar? Tanyanya pelan. Ahmad menatapnya. Tentang apa? Nita mencoba tetap tenang. Tentang kita. Aku ngerasa, Mas akhir-akhir ini berubah. Ahmad berdiri. Aku nggak berubah. Kamu aja yang terlalu sensitif. Tapi Mas makin sering pulang larut. Mas juga sering bareng Mbak Rika. Suara Nita menurun. Aku cuma pengen tahu, Mas masih sayang sama aku atau... SSTTT. Ahmad mengangkat tangan. Jangan bawa-bawa kata cinta kalau kamu sendiri nggak ngerti caranya jadi istri yang layak dibanggakan. Nita membeku. Ahmad melanjutkan. Kamu lihat diri kamu. Penampilan kamu. Gaya kamu. Kamu pikir aku senang punya istri yang bahkan gak tahu cara bersikap di depan umum? Mas? Suara Nita bergetar. Sudah. Aku capek. Jangan bahas hal yang gak penting. Ahmad masuk ke kamar dan menutup pintu. Nita masih berdiri di ruang tamu. Teh yang ia buat masih mengepul. Tapi tak seorang pun menyentuhnya. Malam itu, ia duduk di lantai. Punggungnya bersandar di dinding. Matanya menatap kosong. Di luar, hujan kembali turun. Tapi tak ada suara selembut hujan yang mampu menghapus luka dalam hati Nita malam itu. Satu demi satu penghinaan itu menumpuk. Kecil, tapi menyakitkan. Dan ia sadar, luka paling dalam justru datang dari orang yang paling kita cintai. Sabtu pagi itu, Nita terbangun lebih awal dari biasanya. Ia menatap sisi kasur yang kosong. Ahmad tak pulang semalam. Pesan terakhir hanya berbunyi, lembur. Jangan tunggu. Tak ada penjelasan lebih. Tak ada alasan yang pantas. Nita duduk di tepi ranjang sambil memegang ponsel. Ingin menelepon, tapi ia tahu akan sia-sia. Ia hanya akan menerima nada dingin, atau malah tak dijawab sama sekali. Ia meletakkan ponsel kembali di meja, lalu bangkit, berjalan menuju dapur.
Meskipun perutnya belum lapar, tangannya secara otomatis mulai memasak. Ia menggoreng pisang, membuat teh manis hangat, menyapu halaman kecil depan rumah. Pagi terus berjalan, tapi Ahmad tak kunjung datang. Pukul 11, ia mendengar suara motor. Ahmad datang dengan helm ditenteng. Wajahnya kusut, bajunya kusut, dan aromanya campur aduk, rokok, parfum wanita, dan sisa kopi basi. "Dari mana, Mas?" tanya Nita dengan hati-hati. Ahmad menatap sekilas. "Udah aku bilang kan, lembur." Nita ingin percaya, tapi batinnya menolak. Ia tahu wajah lelah karena kerja. Tapi Ahmad tak tampak lelah, hanya ketahuan dan malas menjelaskan. "Lembur sama siapa aja, Mas?" Ahmad meletakkan helmnya di meja. "Kenapa sih nanya-nanya terus? Kamu pikir aku selingkuh?" Nita menatapnya dengan mata sendu. "Aku nggak bilang begitu." Ahmad tertawa kering. "Tapi kamu mengarah ke sana, kan?" Nita tidak menjawab. Ahmad mendengus dan masuk ke kamar. Tidak bicara lagi sampai malam. Keesokan harinya, Nita mencoba bersikap biasa. Ia menyiapkan sarapan dan duduk di meja makan, berharap bisa bicara pelan-pelan. Ahmad duduk dengan malas, menatap nasi uduk buatan Nita. Ia makan tanpa banyak bicara. "Mas," kata Nita perlahan, "aku tahu aku bukan istri yang sempurna. Tapi aku selalu berusaha buat jadi istri yang baik. Aku pengen tahu, masih adakah aku di hati Mas?" Ahmad mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam, dingin. "Kamu terlalu drama, Nit. Urusan rumah tangga bukan soal hati doang. Aku butuh pasangan yang bisa diajak tampil. Bisa bikin aku percaya diri. Kamu tuh, lihatlah diri kamu sendiri. Kamu nggak pernah berkembang. Di kantor aja, kamu kayak bayangan. Nggak pernah terlihat." Nita tercekat. "Aku nggak suka tampil mencolok, Mas. Tapi aku kerja. Aku bantu keuangan rumah. Aku masak. Aku rawat Mas." Ahmad berdiri dari kursi. "Itu semua biasa. Semua istri juga bisa." Hari-hari berikutnya berjalan lebih dingin dari biasanya. Ahmad makin sering pulang malam. Kadang bahkan pulang pagi. Nita pernah melihatnya tertidur di sofa dengan ponsel terbuka di tangan. Ada notifikasi pesan dari seseorang bernama Rika. Isinya singkat, tapi cukup menyayat. "Kamu tidur di mana malam ini? Jangan lupa jaket, sayang." Nita membeku. Ia tak membangunkan Ahmad. Ia hanya mematikan layar ponsel itu, lalu berjalan ke dapur, memasak air, dan menyeduh teh seperti biasa. Tapi air matanya jatuh satu persatu ke atas lantai dapur. Tak bersuara. Hanya terasa basah. Di kantor, sikap Ahmad dan Rika makin terbuka. Mereka tak lagi sungkan berbicara berdua, tertawa keras, bahkan kadang berbisik di pojokan. Nita sering melihatnya, tapi tak pernah menegur. Ia hanya mencatat semuanya di hatinya. Suatu siang, saat di kantin kantor, Nita duduk sendiri makan bekalnya. Rika lewat bersama Ahmad. Mereka berjalan berdampingan. Saat melihat Nita, Rika menunduk ke arah Ahmad dan berbisik, tapi cukup keras. "Kasihannya, makan sendiri terus. Nggak ada yang peduli." Ahmad hanya tertawa kecil. Nita tak menyahut, tapi tangannya berhenti menyuap. Lidahnya terasa pahit. Makanan yang ia siapkan sendiri terasa hambar, meski ia tahu rasanya enak. Malam itu di rumah, ia menunggu Ahmad pulang. Kali ini ia duduk di ruang tamu, lampu tetap menyala. Jam menunjukkan pukul 22.30 saat suara motor terdengar. Ahmad masuk tanpa melihat ke arah istrinya. Nita berdiri. "Mas, kita perlu bicara." Ahmad menghela napas. "Besok aja. Aku capek. Sekarang, Mas, tolong." Ahmad menoleh dengan kesal. "Apa lagi?" "Aku lihat chat dari Rika," kata Nita, suaranya tenang tapi tegas. "Kalian dekat, kan?" Ahmad tertawa, sinis. "Ya, dan kenapa?" Nita terdiam. Ahmad berjalan ke kulkas, mengambil air, lalu menenggaknya tanpa bicara. "Aku istrimu, Mas. Apa aku nggak berhak tahu?" lanjut Nita. "Kamu istri, iya.
Tapi kamu juga nggak ngerti apa-apa. Kamu pikir dengan bekal masakan dan rumah bersih kamu bisa tahan suami? Nita mundur selangkah. Aku nggak minta Mas sempurna. Tapi jangan selingkuh. Ahmad menatap Nita tajam. Kalau kamu bisa bikin aku bangga bawa kamu kemana-mana, mungkin aku nggak akan nyari yang lain. Kata-kata itu seperti cambuk. Nita masuk ke kamar, mengunci pintu, dan duduk di atas kasur. Ia memeluk lututnya, memejamkan mata, dan berdoa, bukan lagi agar Ahmad berubah, tapi agar hatinya cukup kuat menghadapi hari esok. Karena ia tahu, cinta tidak seharusnya menyakitkan setiap hari. Dan dari semua rasa sakit yang pernah ia rasakan, ini yang paling dalam. Dicintai hanya saat dibutuhkan, dan ditinggalkan saat dianggap tak cukup indah. 3 hari berlalu sejak percakapan itu. Ahmad tidak berbicara sepatah kata pun kepada Nita. Tidak saat sarapan, tidak saat pulang kerja, bahkan tidak ketika Nita bertanya hal-hal kecil seperti, "Mas, baju yang ini mau dicuci sekarang atau nanti?" Ahmad hanya diam, atau mengangguk tanpa menatap wajahnya. Suatu malam, Nita sedang menyetrika baju kerja Ahmad di ruang tengah. Ia melipat satu persatu dengan rapi, menaruh pewangi secukupnya. Tak lama, Ahmad pulang dengan wajah lelah, atau setidaknya ia ingin tampak lelah. Kali ini ia tak langsung masuk kamar, melainkan duduk di kursi ruang tamu, membuka ponsel, dan memainkan layar. Nita duduk di sampingnya, memberanikan diri bertanya, "Mas, minggu depan ada arisan keluarga. Ibu ngajak kita datang. Apa Mas bisa?" "Ngapain aku harus ikut?" potong Ahmad tajam. "Kamu aja yang pergi. Aku malu kalau harus datang bareng kamu. Kamu lihat dirimu di cermin pernah?" Nita terdiam. Hatinya teriris lagi. Ahmad melanjutkan, "Kalau kamu bisa ubah penampilan kamu, mungkin aku mau diajak ke acara. Tapi kamu begitu terus. Bah, kampungan." "Mas?" Suara Nita nyaris tak terdengar. "Aku istrimu." Ahmad berdiri, mengambil jaketnya. "Justru karena kamu istri aku, kamu seharusnya bisa bikin aku bangga. Bukan bikin aku malu." Setelah itu, Ahmad keluar rumah. Motor dinyalakan. Bunyi knalpot memecah malam. Nita hanya bisa menatap pintu yang tertutup dengan keras. Di tangannya, kemeja yang belum sempat disetrika masih tergantung lemas. Keesokan harinya, saat Nita sampai di kantor, ia melihat Ahmad dan Rika sudah duduk di pantry. Mereka tertawa sambil minum kopi. Nita berjalan cepat, menunduk, tak ingin terlihat. Tapi sebelum ia masuk ke ruang kerja, ia mendengar jelas suara Rika. "Mas Ahmad keren banget ya. Kalau bareng Mas Ahmad, aku kayak artis." "Loh, nggak kayak." "Ya, kamu tahulah siapa." Ahmad tertawa pelan. "Jangan bandingkan aku dengan yang di rumah. Beda kelas." Tawa mereka meledak. Nita berjalan lebih cepat. Hari itu, kepala Nita terasa berat. Tapi ia tetap menyelesaikan semua pekerjaan. Ia tak ingin terlihat lemah. Tak ingin terlihat rapuh. Di dalam ruang kerjanya yang sebenarnya adalah kantor pusat dari perusahaannya, ia mengecek laporan divisi marketing, membaca pengajuan dana, dan menyetujui pengadaan proyek baru. Semua ia lakukan dengan senyap, dari balik nama yang tak diketahui siapapun selain 2 orang terpercaya. Malamnya, ketika Ahmad pulang, ia membawa bungkusan makanan mahal. Aroma daging panggang memenuhi ruang tamu. "Mas makan di luar?" tanya Nita pelan. "Ya, aku nggak mungkin makan makanan kamu terus." "Bosan?" jawab Ahmad tanpa menatapnya. "Dengan siapa, Mas?" Nita bertanya, meski ia sudah tahu jawabannya. "Rika." Jawaban itu jatuh seperti palu. Berat dan menghancurkan. Nita menelan ludah. "Apa Mas nggak kasihan sama aku?" Ahmad berdiri. "Justru kamu yang harus kasihan sama dirimu sendiri. Kamu istri. Tapi nggak bisa bikin suami senang. Lihat kamu. Baju lusuh. Wajah kusam. Aku bawa kamu ke acara kantor aja bisa bikin reputasiku jatuh." Nita menatap suaminya. Matanya tak berkedip. "Jadi Mas malu mengakui aku istri Mas?" "Sudah sejak lama." Jawaban itu menampar Nita lebih keras dari kata-kata manapun. Ia tidak menangis. Tidak memohon. Ia hanya berdiri, melangkah pelan ke kamar, lalu mengunci pintu.
Di dalam, ia terduduk di atas lantai. Pandangannya kosong. Tapi pikirannya berjalan. Untuk pertama kali dalam pernikahan itu, ia merasa sedang berada di jurang yang sangat dalam, dan tak seorang pun berniat menolongnya naik ke permukaan. Beberapa hari kemudian, kantor mengadakan acara pelatihan luar kota. Ahmad termasuk dalam daftar peserta. Rika juga ikut. Nita tahu, meskipun acara itu bersifat resmi, akan banyak waktu yang dihabiskan tanpa pengawasan. Ia tak bisa menghentikannya. Ia hanya bisa diam dan menyaksikan suaminya membawa wanita lain dengan wajah penuh kebanggaan. Sebelum berangkat, Ahmad tidak pamit. Ia hanya melempar tas ke atas motor dan pergi. 3 hari Ahmad tak pulang. Nita mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja lebih keras. Ia datang lebih pagi ke kantor, naik ke lantai 7, memeriksa pembukuan, mengecek proses akuisisi tanah baru, dan menerima laporan kinerja mingguan dari sekretarisnya. Malam hari, ia sendirian di rumah. Ia duduk di ruang tamu yang hening, memeluk bantal, mencoba mengenang bagaimana dulu Ahmad bersikap manis. Tapi kenangan itu terasa asing, seperti mimpi yang tak pernah benar-benar nyata. Ahmad pulang di hari keempat. Ia masuk rumah tanpa bicara. Nita menyambutnya dengan secangkir teh hangat. "Capek, Mas?" tanyanya pelan. Ahmad duduk, menyalakan televisi. "Biasa aja." "Gimana pelatihannya?" lanjut Nita. "Biasa juga." Nita mengangguk, lalu duduk di sampingnya. "Mas, boleh aku nanya satu hal?" Ahmad tidak menjawab. "Kalau Mas merasa aku nggak pantas jadi istri Mas, kenapa Mas masih bertahan sama aku?" Ahmad menatap layar televisi, lalu berkata datar. "Karena kamu masih bisa dimanfaatin. Masih bisa ngurus rumah. Masih bisa jadi pelayan gratis. Lagian, belum tentu aku dapat warisan dari kamu. Kan kita nggak pernah bahas harta kamu." Nita menoleh cepat. "Apa maksudnya?" Ahmad menyeringai. "Aku tahu kamu bukan wanita biasa. Aku nggak bego. Tapi aku juga tahu kamu nggak akan ninggalin aku. Kamu terlalu bodoh untuk itu." Hati Nita hancur untuk kesekian kalinya. Ahmad berdiri, mengambil kunci motor, lalu keluar rumah lagi. Meninggalkan Nita dengan luka yang makin hari makin dalam, dan keyakinan bahwa pria yang dulu ia cintai sepenuh hati kini benar-benar hilang. Dan untuk pertama kalinya, Nita bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini masih bisa disebut cinta? Atau hanya kebodohan yang disamarkan sebagai kesetiaan? Pagi itu, matahari belum sempurna naik saat Nita menyapu halaman depan rumah kontrakan. Embun masih menempel di daun-daun liar yang tumbuh di sela-sela paving rusak. Udara terasa dingin, tapi tidak sedingin sikap Ahmad yang makin hari makin menusuk. Sepekan sejak Ahmad kembali dari pelatihan luar kota, ia nyaris tidak bicara. Kalaupun bicara, hanya berupa perintah kasar atau sindiran tajam yang tak pernah selesai. Ia datang dan pergi sesuka hati. Rumah hanya menjadi tempat mampir untuk mandi atau tidur sejenak. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga. Tak ada ucapan, tak ada bunga, tak ada peluk atau doa. Hanya diam dan tatapan kosong. Nita mengenakan gamis coklat tua, rambutnya tertutup rapi oleh kerudung polos. Ia menyiapkan sarapan lebih dari biasanya. Ada nasi uduk, telur balado, tempe goreng kering, juga kerupuk udang kesukaan Ahmad. Saat semua tersaji di meja makan, Ahmad keluar dari kamar dengan ponsel di tangan. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam rapi. Wajahnya segar, rambutnya disisir ke belakang. Bukan penampilan untuk pergi ke kantor biasa. "Mas, sarapan dulu. Aku buat spesial hari ini," kata Nita dengan suara lembut. Ahmad menoleh cepat. "Aku nggak lapar. Dan aku buru-buru." "Mas mau kemana?" tanya Nita hati-hati. Ahmad tersenyum kecil, tapi bukan senyum ramah. "Ada undangan pernikahan teman kantor. Sama Rika." Nita tercekat. "Mas, hari ini hari ulang tahun pernikahan kita." Ahmad menghentikan langkah. Ia menoleh perlahan, lalu tertawa kecil. "Oh iya? Aku lupa. Tapi nggak penting juga, kan? Lagian, pernikahan kayak kita ini apa yang mau dirayain? Aku udah cukup sabar bertahan sama kamu." Nita berdiri. "Mas, aku nggak pernah menuntut apapun. Aku nggak pernah nyusahin Mas. Aku kerja juga. Aku
Kerja apa? Ahmad tiba-tiba menaikkan suaranya. Kerja jadi apa sih kamu? Staf keuangan biasa yang gajinya aja kalah dari OB kantor. Kamu pikir bisa banggain aku? Nita menahan napas. Ia menggigit bibirnya keras, mencoba menahan air mata yang menggenang. Tapi Ahmad belum selesai. Kamu tahu kenapa aku masih di sini? Karena kamu nyaman dijadikan pelayan. Kamu nggak akan berani ninggalin aku. Kamu pikir aku butuh kamu? Salah besar. Aku bisa dapetin wanita lain yang lebih cantik, lebih pintar, lebih segalanya daripada kamu. Diam. Ruangan itu sepi. Ahmad mengenakan sepatu, mengambil dompet, lalu melangkah ke pintu. Jangan tunggu aku malam ini. Aku mungkin nginap. Pintu tertutup. Nita berdiri di ruang tamu. Badannya tak bergerak, tapi hatinya hancur. Penghinaan demi penghinaan sudah terlalu banyak. Tapi pagi itu, kata-kata Ahmad terasa seperti cambuk terakhir. Luka yang selama ini ia simpan rapat, tiba-tiba terbuka lebar. Ia duduk di sofa, memeluk dirinya sendiri. Lem. Hingga matahari tinggi. Sore itu, Nita kembali ke kantor. Tapi bukan ke ruangan staf lantai 3. Ia naik ke lantai 7 dengan lift pribadi yang hanya bisa diakses menggunakan kartu identitas khusus. Di dalam ruangannya, ia memandangi tumpukan dokumen dan layar komputer dengan sorot mata berbeda. Ia membuka satu folder di laptop. Folder itu berisi semua rekaman CCTV kantor. Ia telah lama memasang sistem pengawasan tersembunyi. Ia tahu semua pertemuan Ahmad dengan Rika. Ia tahu percakapan mereka. Ia tahu kapan Ahmad menggunakan fasilitas kantor untuk urusan pribadi. Ia menyalakan rekaman salah satu video. Terlihat Ahmad dan Rika di ruang meeting kecil. Duduk bersebelahan. Rika menyenderkan kepala ke bahu Ahmad. Mereka tertawa. Lalu berciuman. Nita menatap layar itu tanpa kedip. Wajahnya tenang. Tapi tangannya mengepal di atas meja. Ia membuka dokumen laporan keuangan. Ia melihat transaksi mencurigakan yang dilakukan Ahmad dari akun divisi. Pengeluaran pribadi yang dibebankan ke anggaran operasional. Selama ini, Nita diam. Tapi kini, ia tidak bisa lagi pura-pura tidak tahu. Ia menekan interkom. Pak Leman, tolong siapkan mobil. Saya mau ke butik. Siap, Bu. 1 jam kemudian, Nita berjalan keluar dengan tampilan yang berbeda. Gamis mahal dari butik premium membalut tubuhnya. Hijab satin berwarna krem membuat wajahnya cerah. Makeup natural dari makeup artis langganan yang ia telepon mendadak membuat wajahnya bersinar. Ia tidak ingin menjadi orang lain. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia bukan wanita murahan yang pantas dihina. Malam itu, ia hadir di pesta pernikahan rekan Ahmad yang digelar di ballroom Hotel Bintang 5. Tamu-tamu dari kalangan pengusaha banyak yang hadir. Termasuk para direktur perusahaan lain yang dulu pernah berbisnis dengannya diam-diam. Ketika Nita masuk, semua mata langsung menoleh. Ia datang sendirian. Tenang. Elegan. Ahmad yang sedang duduk di meja bersama Rika tersedak saat melihat Nita. Wajahnya pucat. Rika menoleh, lalu berbisik. Siapa tuh? Ahmad tak menjawab. Nita berjalan pelan, lalu menghampiri meja tempat Ahmad duduk. Ia menatap suaminya tanpa senyum. Selamat malam, Mas Ahmad. Mbak Rika, ucapnya pelan. Ahmad berdiri tergesa, seperti baru sadar mimpi buruknya menjadi nyata. Kamu, ngapain ke sini? Nita tersenyum tenang. Hanya ingin lihat pesta yang layak buat orang-orang yang suka bermain peran. Rika berdiri. Kamu siapa sih? Nita menatapnya. Saya? Hanya wanita yang selama ini kalian rendahkan. Suasana hening. Beberapa tamu melirik penasaran. Nita membuka tas kecilnya, mengeluarkan 1 lembar surat. Ia serahkan ke Ahmad. Besok, kamu akan dapat undangan rapat khusus direksi. Aku yang akan memimpin langsung. Ahmad mengambil surat itu. Tangannya bergetar. Matanya membelalak saat membaca. Pemanggilan Direktur Audit Khusus dan Penertiban Aset milik perusahaan. Di bawahnya, tanda tangan besar, Nita Ramadhani CEO PT Cahaya Mahardika Sentosa. Rika menarik lengan Ahmad. Dia, CEO perusahaan kita? Nita menatap Ahmad lurus. 3 tahun aku diam.
Aku biarkan kamu bangga dengan kesombonganmu. Tapi hari ini, cukup. Ahmad ingin bicara, tapi mulutnya keluh. Nita berbalik, meninggalkan mereka dengan kepala tegak. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Nita merasa tidak takut. Ia bukan lagi wanita yang hanya bertahan dalam luka. Ia adalah seseorang yang akhirnya berdiri di atas harga dirinya sendiri. Pagi itu, suasana kantor tidak seperti biasa. Para pegawai saling berbisik. Wajah mereka menyiratkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Surat undangan rapat khusus yang dikirimkan malam sebelumnya menyebar cepat, membuat para kepala divisi dan manajer merasa tegang. Nama pengirimnya membuat semua penasaran. Nita Ramadhani, CEO. Hanya segelintir orang yang tahu siapa Nita sebenarnya. Di antara yang tidak tahu, Ahmad termasuk salah satu yang paling terkejut. Wajahnya pucat. Matanya sembab karena malam sebelumnya ia tak bisa tidur. Surat yang ia baca di pesta membuat tubuhnya menggigil. Tapi ia tetap mencoba berpura-pura tenang. Pukul 8 tepat, semua kepala bagian dan manajer diminta memasuki ruang rapat utama di lantai 7. Sebuah ruangan mewah yang selama ini hanya digunakan untuk pertemuan tertutup manajemen tinggi. Di dalamnya, kursi panjang tertata rapi, dan di ujung meja, seorang wanita duduk dengan kepala tegak dan mata tenang. Ia mengenakan blazer krem dengan kerudung satin senada. Wajahnya bersinar, tegas, elegan. Nita berdiri saat semua orang sudah duduk. Ahmad masuk belakangan. Langkahnya berat. Saat matanya bertemu dengan tatapan Nita, tubuhnya seperti kehilangan kekuatan. "Selamat pagi semuanya," ucap Nita dengan suara tenang tapi menggetarkan. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa saling melirik, mencoba memahami situasi. "Nama saya Nita Ramadhani. Mungkin bagi sebagian besar dari Anda, saya hanyalah staf keuangan biasa. Tapi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dengan posisi saya yang sebenarnya. Saya adalah pemilik sekaligus CEO dari perusahaan ini." Detik itu juga, ruangan menjadi hening seperti kuburan. Beberapa manajer menegang, beberapa lainnya tampak bingung. Rika yang duduk di sudut ruangan langsung menunduk. Wajahnya pucat seperti orang kehilangan darah. "Saya diam selama ini bukan karena saya bodoh. Saya diam karena saya ingin melihat siapa saja yang bekerja dengan niat baik, dan siapa yang hanya memakai topeng," lanjut Nita, matanya menatap satu persatu orang di ruangan. "Selama ini, ada laporan keuangan yang disalahgunakan. Anggaran kantor dipakai untuk hal-hal pribadi. Proyek fiktif dibuat. Dan lebih dari itu, nama baik perusahaan dicemarkan oleh oknum yang mengaku paling berkontribusi." Semua kepala divisi langsung menunduk. Mereka tahu arah bicara Nita. "Saya akan tunjukkan satu bukti," kata Nita sambil menyalakan proyektor. Tayangan video mulai berjalan. Semua mata tertuju pada layar besar. Di sana, tampak Ahmad dan Rika duduk berdua di ruang kerja malam hari. Tertawa, berpelukan, lalu mencium. Tawa berubah menjadi keheningan. Ahmad bangkit. "Nita, ini nggak seperti yang kamu lihat." Nita mengangkat tangan. "Duduk, Mas Ahmad. Rapat belum selesai." Ahmad membeku. Ia kembali duduk. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. "Saya tidak hanya memiliki bukti video, tapi juga transaksi keuangan, pesan pribadi, dan penyalahgunaan fasilitas perusahaan untuk keperluan pribadi. Mulai hari ini, semua akan diproses sesuai jalur hukum dan kebijakan perusahaan." Suasana makin mencekam. "Dan untuk Mbak Rika," lanjut Nita, menoleh langsung ke wanita yang kini menunduk dalam. "Kamu dinonaktifkan dari semua jabatan, efektif hari ini. Surat pemecatan sedang disiapkan oleh HRD." Rika mengangkat wajah. "Bu, saya minta maaf. Kamu tidak menyesal karena salah. Kamu hanya menyesal karena ketahuan." Rika diam. Tangisnya pecah. Ia bangkit, keluar dari ruang rapat dengan langkah tergesa. Nita mengalihkan pandangan ke Ahmad. "Dan untuk kamu, Mas Ahmad." Ahmad menunduk. Nafasnya sesak. "Kamu adalah suamiku. Tapi kamu juga pegawai perusahaan ini. Dan karena perbuatan kamu, bukan hanya reputasi perusahaan yang rusak, tapi juga harga diri seorang wanita yang kamu hina bertahun-tahun." Nita mengambil dokumen dari map di sampingnya, lalu meletakkannya di meja Ahmad. "Mulai hari ini,
Kamu saya nonaktifkan dari semua proyek. Kamu tetap akan diproses sesuai peraturan. Tapi sebagai istrimu, aku punya hak untuk membuat keputusan pribadi. Ahmad membuka lembaran dokumen itu. Tulisannya jelas. Surat gugatan cerai dan pengembalian aset milik bersama. Ahmad mendongak. Matanya berkaca. Kamu mau cerai? Nita menatap tajam. Aku tidak bisa mencintai orang yang memandangku sebelah mata. Aku bukan pelayan. Aku istri. Tapi kamu memperlakukan aku lebih rendah dari pembantu. Ahmad berdiri, suaranya meninggi. Kamu tega, Nit? Setelah semua yang kita lewati? Nita menatapnya dingin. Yang kita lewati? Kamu melewati semuanya sendiri, Mas. Dengan wanita lain. Dengan pengkhianatan. Dengan kebohongan. Aku hanya bertahan di sisi yang gelap, sambil berharap kamu melihat cahaya. Tapi kamu buta. Ahmad gemetar. Ia mencoba bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Rapat selesai. Semua orang diam saat Nita melangkah keluar ruangan. Wajah-wajah yang dulu memandangnya rendah kini menunduk. Tidak ada yang berani mengangkat kepala. Tidak ada yang menyangka bahwa wanita yang selama ini dianggap paling biasa justru adalah pemilik segalanya. Di luar ruangan, Rika terduduk di lantai koridor. Wajahnya basah oleh air mata. Ahmad berdiri tak jauh darinya. Ia memegang map berisi surat-surat yang meruntuhkan seluruh ego dan kebanggaannya. Untuk pertama kalinya, ia tahu bagaimana rasanya kehilangan. Dan di ujung lorong panjang itu, Nita berjalan tenang. Langkahnya tidak terburu-buru. Ia tak menoleh ke belakang. Ia hanya melangkah ke depan, tempat harga dirinya sedang menunggu untuk dipeluk kembali. Sudah 2 minggu sejak kejadian itu. Sejak rapat besar yang membuat kantor seolah mati suri. Sejak Ahmad ditelanjangi martabatnya di depan semua orang yang dulu ia anggap tempat membanggakan dirinya. Rumah kontrakan yang dulu penuh amarah kini menjadi ruang kosong tak bersuara. Ahmad duduk di ruang tamu, matanya kosong menatap tembok. Rambutnya acak-acakan, janggutnya tumbuh liar, dan bajunya kusut seperti tak pernah disentuh setrika. Di depannya ada sepiring nasi dingin yang tak disentuh sejak pagi. Sisa kopi semalam masih ada di gelas, sudah dingin dan pahit. Ia menghidupkan televisi hanya untuk membunuh kesunyian. Tapi tidak ada satupun suara yang mampu mengalahkan bising dari dalam hatinya sendiri. Nita pergi. Dan kepergian itu meninggalkan ruang yang terlalu luas di hatinya. Ruang yang dulu ia anggap tidak penting. Ia kira Nita akan tetap tinggal walau dicaci. Ia kira Nita akan diam meski diinjak harga dirinya. Ia kira Nita akan terus menunduk tanpa pernah melawan. Ternyata dia salah. Nita bukan hanya pergi. Dia berdiri. Dan saat ia berdiri, semua bangunan ego Ahmad runtuh seketika. Ahmad membuka dompetnya. Ia menatap foto kecil yang diselipkan di balik tempat kartu. Foto Nita, tersenyum, mengenakan gamis biru langit dan kerudung putih. Foto itu sudah mulai pudar, tapi senyumnya masih sama. Senyum yang dulu ia pandang dengan cinta. Lalu ia lupakan. Lalu ia hinakan. Ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Proses hukum sudah dimulai. Harap kooperatif terhadap panggilan pengacara perusahaan. Anda memiliki waktu 7 hari untuk mengembalikan dana pribadi yang digunakan dari kas proyek. Ahmad menutup ponsel. Ia mendesah panjang. Bukan hanya kehilangan istri, kini ia diambang kehilangan pekerjaan, reputasi, dan bahkan kebebasannya. Ia mencoba menghubungi Nita beberapa hari lalu. Tapi nomor itu sudah tak aktif. Ia datang ke kantor, tapi tidak bisa masuk. Namanya telah dihapus dari sistem. Kartu aksesnya tidak bisa membaca pintu lift. Semua penjaga keamanan mengenal wajahnya, tapi tidak lagi mengizinkannya masuk. Ia duduk di luar lobi gedung hari itu, berharap bisa melihat Nita berjalan keluar, meski hanya sekilas. Tapi yang ia lihat hanya mobil hitam mewah keluar dari basement. Kaca mobil tertutup. Tapi ia tahu siapa yang ada di dalam. Ia sempat berdiri, melambaikan tangan. Tapi mobil itu terus melaju. Tak berhenti. Tak menoleh. Rasa malu membungkam mulutnya. Beberapa hari kemudian, ia mencoba menemui ibunya sendiri. Tapi sang ibu hanya menggeleng. Kenapa kamu bodoh, Ahmad? Perempuan sebaik Nita kamu buang. Kamu hina. Padahal dia anak yang sopan,
lembut, dan setia. Ahmad menunduk. Sekarang kamu datang ke sini mau apa? Minta maaf? Untuk apa? Gak ada gunanya minta maaf kalau kamu sudah kehilangan kepercayaan. Ahmad berdiri. Tangannya gemetar. Bu, aku cuma pengen ketemu dia. Sekali aja. Aku cuma mau bilang kalau aku nyesel. Penyesalan itu cuma menyiksa kamu sendiri. Mat, jawab ibunya sambil menatap tajam. Nita bukan perempuan yang akan kembali ke luka yang sama. Malam itu Ahmad pulang ke kontrakan. Tapi kamar terasa terlalu sesak untuk ditiduri. Ia tidur di sofa. Tubuhnya mengecil, matanya sembab, dan hatinya nyeri. Ia mulai tersadar, ternyata kehilangan itu tidak sesederhana pergi. Tapi tentang tidak bisa mendapatkan kembali. Di sisi lain kota, Nita duduk di balkon apartemen barunya. Ia mengenakan piyama sutra, duduk bersandar sambil memegang secangkir teh hangat. Di hadapannya, lampu-lampu kota berkelap-kelip, menyinari langit malam yang mulai mendung. Ia membaca satu persatu laporan yang dikirimkan oleh asisten pribadinya. Proyek perluasan cabang di 3 kota berjalan lancar. Perusahaan mulai bangkit setelah penertiban manajemen. Ia tersenyum kecil. Tak ada lagi beban. Tak ada lagi luka yang harus disembunyikan. Ia bebas. Bukan karena dendamnya selesai, tapi karena ia tak lagi berharap dari orang yang pernah menginjak harga dirinya. Ponselnya berdering. Nama yang muncul, pengacara pribadi Bu Risa. Nita menjawab. Halo, Bu Nita. Kami sudah sampaikan semua dokumen kepada pihak Ahmad, termasuk batas waktu pengembalian aset. Baik, jawab Nita singkat. Ada kemungkinan dia akan mencoba menemui Anda secara langsung. Apa ingin kami batasi lebih ketat? Nita terdiam sesaat. Tidak perlu. Kalau dia datang, saya akan terima. Baik, Bu. Telepon ditutup. Nita menatap langit malam. Di hatinya masih ada bekas luka. Tapi ia tak lagi membiarkan luka itu mengendalikan hidupnya. Ia tahu, Ahmad pasti menyesal. Tapi ia juga tahu, penyesalan yang datang terlambat hanyalah siksaan bagi yang melakukannya. Dan cinta, jika sudah dikubur bersama penghinaan, tidak akan hidup kembali. Hanya akan menjadi batu nisan dari sebuah kisah yang dulu pernah diperjuangkan sepenuh hati, namun dihancurkan oleh kesombongan. Senin pagi itu, cahaya matahari menembus jendela besar ruangan CEO di lantai 7. Nita duduk tenang di balik meja besar berlapis kaca hitam. Di tangannya, secangkir kopi hangat terletak di atas koster kayu elegan. Ia mengenakan blazer biru navy dengan blus putih gading. Wajahnya tanpa celah, riasan tipis menghiasi keanggunannya. Pintu ruangannya terbuka perlahan. Permisi, Bu Nita, ucap sekretarisnya, pelan. Ada yang ingin bertemu. Namanya Ahmad. Sejenak suasana hening. Nita meletakkan cangkirnya perlahan. Bilang saya beri waktu 10 menit. Setelah itu, suruh keluar. Jawab Nita dengan nada datar namun tegas. Tak lama kemudian, Ahmad melangkah masuk. Langkahnya ragu, tubuhnya lebih kurus, wajahnya kusut, dan matanya menyiratkan kelelahan yang tak bisa ditutupi. Ia berdiri di hadapan meja, tak berani langsung bicara. Di matanya, ada kerinduan. Tapi juga rasa malu yang menjerat mulutnya. Duduklah, ucap Nita pelan, tak menoleh. Ahmad duduk perlahan. Tangannya saling menggenggam di atas lutut. Ia ingin menatap Nita, tapi pandangannya terlalu berat. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena malu menghadapi perempuan yang kini jauh lebih tinggi dari sekadar istri dalam hidupnya. Aku tahu aku nggak pantas datang ke sini, kata Ahmad akhirnya. Benar, jawab Nita tenang, menatap layar laptopnya. Tapi kamu tetap datang. Aku cuma ingin bicara, meskipun aku sadar, mungkin sudah terlambat. Sudah, potong Nita pelan. Sudah sangat terlambat. Ahmad menunduk. Aku minta maaf, Nit. Aku sadar, aku bodoh. Aku terlalu silau sama yang palsu. Aku terlalu sombong buat melihat siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan hanya sombong, Ahmad, ucap Nita, kini menatap lurus ke arahnya. Kamu kejam. Kamu tidak hanya menyakiti hatiku. Kamu menginjak harga diriku. Kamu mempermalukanku.
Kamu memperlakukan aku seperti barang tak berharga, hanya karena aku tidak tampil sesuai seleramu. Ahmad menghela napas berat. Kamu berhak marah. Dan aku nggak akan bela diri. Aku hancur sekarang. Semua orang menjauh. Aku nggak bisa kerja. Rika, dia pergi. Dia hanya ingin uang dan status. Bukan aku. Nita tersenyum tipis. Lucu, ya? Setelah kamu hina aku, tinggalkan aku, dan campakkan aku seperti kain kotor. Kamu datang membawa pengakuan tentang kehancuranmu, berharap aku merasa kasihan. Bukan kasihan, jawab Ahmad cepat. Aku cuma pengen kamu tahu bahwa sekarang aku sadar. Aku salah besar. Nita bangkit dari kursinya. Ia berdiri di hadapan jendela, menatap pemandangan kota yang sibuk. Kamu tahu, Ahmad, waktu kamu hina aku karena wajahku, karena penampilanku, aku menangis tiap malam. Tapi aku tetap bangun pagi buat masak, nyetrika baju kamu, nunggu kamu pulang walau kamu pulang dengan aroma parfum wanita lain. Ahmad berdiri pelan. Nit, aku. Tapi sekarang, Nita menoleh cepat. Aku bukan lagi wanita yang sama. Aku bukan perempuan yang akan duduk diam dan berharap kamu berubah. Ahmad menatapnya penuh harap. Kamu masih ada sedikit rasa, kan? Tidak, jawab Nita, tajam dan mantap. Aku tidak membenci kamu, Ahmad. Aku juga tidak mencintai kamu lagi. Yang aku punya sekarang hanya rasa lega. Karena aku bisa berdiri dengan kepala tegak. Tanpa kamu. Suasana kembali hening. Ahmad berdiri kaku. Aku akan pergi. Tapi izinkan aku bilang satu hal terakhir. Nita tidak menjawab. Aku mencintai kamu. Sekarang aku tahu artinya. Tapi aku sadar, cinta kadang datang saat semuanya sudah habis. Nita menatapnya tanpa emosi. Terima kasih atas waktunya. Sekarang, kamu boleh pergi. Ahmad menunduk dalam. Maaf, dan selamat tinggal, Nita. Ia melangkah keluar. Pelan. Seperti orang tua yang menyeret penyesalan di punggungnya. Begitu pintu tertutup, Nita duduk kembali. Ia menatap cangkir kopi yang kini mulai dingin. Tangannya mengambilnya perlahan, menyeruput sedikit. Di dalam hati, ada rasa lega. Luka itu belum sepenuhnya sembuh. Tapi bekasnya menjadi pengingat bahwa ia pernah terjatuh. Dan memilih untuk berdiri, sendiri. Hari itu, ia menandatangani surat-surat baru untuk proyek ekspansi ke luar negeri. Namanya kini dikenal di berbagai forum bisnis wanita Indonesia. Ia menjadi inspirasi bagi banyak perempuan yang pernah dilecehkan oleh orang yang mereka cintai. Dan ia tahu, perjalanannya baru dimulai. 1 tahun telah berlalu sejak percakapan terakhir mereka. Ahmad tak pernah muncul lagi. Tidak di kantor, tidak juga mengusik hidup Nita seperti sebelumnya. Seluruh urusan hukum sudah selesai. Semua uang perusahaan yang sempat disalahgunakan telah dikembalikan, disusul pemblokiran akses Ahmad dari seluruh jaringan bisnis perusahaan. Dan Nita telah menjadi sosok yang benar-benar baru. Pagi itu, ia berdiri di depan panggung besar di acara konferensi bisnis nasional yang dihadiri ratusan wanita pelaku usaha dari seluruh Indonesia. Gaun formal panjang berwarna dusty pink yang dikenakannya menjuntai anggun. Hijabnya serasi. Riasan wajahnya lembut dan berwibawa. Ia berdiri di hadapan mikrofon, diiringi tepuk tangan hangat para peserta. Saya dulu bukan siapa-siapa. Suaranya tenang, namun mengisi ruangan dengan kekuatan yang sulit dijelaskan. Saya pernah merasa tidak berharga hanya karena saya tidak cukup cantik, tidak cukup mewah, tidak cukup sempurna di mata orang yang seharusnya mencintai saya. Suasana menjadi hening. Semua mata memandangnya tanpa berkedip. Saya pernah diperlakukan seperti pelayan di rumah sendiri. Saya pernah dihina di depan umum. Dianggap rendah hanya karena penampilan saya tidak seperti perempuan di televisi. Saya pernah dicintai, tapi hanya jika saya menunduk dan diam. Matanya menyapu seluruh audiens. Beberapa peserta terlihat mengusap air mata. Tapi saya belajar satu hal penting dari semua itu. Kita tidak perlu menjadi cantik di mata orang yang salah. Kita hanya perlu menjadi cukup berharga untuk diri kita sendiri. Dan ketika kita berdiri, kita bisa mengguncang dunia. Tepuk tangan meledak. Semua berdiri. Sorakan mengiringi langkah Nita saat ia turun dari panggung dengan kepala tegak. Di belakang panggung,
Asisten pribadinya sudah menunggu dengan jadwal rapat berikutnya. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, Nita duduk sejenak di sofa kecil, memejamkan mata sebentar, dan menarik napas panjang. Dalam hatinya, ada kenangan tentang masa lalu. Tentang Ahmad. Tentang luka-luka yang dulu ia pikul diam-diam. Tapi kini, kenangan itu tidak lagi menyakitkan. Ia hanya seperti debu di jendela, pernah mengotori, tapi mudah dibersihkan. Hari itu juga, Nita mengunjungi sebuah panti asuhan tempat ia menjadi donatur tetap. Ia masuk ke ruang belajar, melihat anak-anak membaca buku, bermain puzzle, dan menulis cerita kecil tentang cita-cita mereka. Seorang anak perempuan kecil dengan rambut dikuncir dua menghampirinya. "Ibu Nita, aku mau jadi pengusaha juga, biar bisa bantu ibu kayak Ibu Nita." Nita tersenyum, berlutut sejajar dengan mata anak itu. "Kamu bisa. Asal kamu percaya sama diri kamu sendiri." Sore itu, ia duduk di beranda belakang panti, ditemani secangkir teh hangat dan langit senja yang memerah. Ia membuka buku catatannya, menuliskan satu kutipan. "Kemenangan sejati bukan saat kita membuat orang yang menyakiti kita menyesal, tapi saat kita bisa tersenyum tanpa pernah memikirkan mereka lagi." Ia menutup bukunya, lalu berdiri. Senja hari itu terasa hangat di kulit, bukan hanya karena cuaca, tapi karena hatinya yang kini benar-benar bebas. Sementara itu, jauh di sudut kota, Ahmad hidup dalam sunyi. Ia bekerja sebagai staf biasa di perusahaan kecil milik temannya. Tak ada lagi motor mewah. Tak ada lagi pesta. Ia menyewa kamar kos di gang sempit, makan seadanya, dan malam-malamnya penuh diam. Ia pernah mencoba mencari tahu tentang Nita. Tapi semua tentang wanita itu kini jauh dari jangkauannya. Ia hanya bisa melihatnya dari televisi, dari berita, dari seminar-seminar besar yang selalu menampilkan namanya sebagai pembicara utama. Setiap kali wajah Nita muncul di layar, Ahmad hanya bisa tersenyum miris. "Aku pernah memilikinya," bisiknya pelan. "Dan aku sendiri yang menghancurkannya." Tapi Nita tak pernah tahu semua itu. Dan andai tahu pun, ia tak peduli. Karena dalam hidupnya yang baru, Ahmad tak lagi punya tempat. Malam itu, dari balkon apartemennya yang tinggi, Nita memandang lampu-lampu kota. Ia mengangkat cangkir tehnya, tersenyum kecil, lalu berbisik pada diri sendiri. "Aku bukan lagi wanita yang sama. Aku telah selesai dengan masa laluku. Dan kini, aku siap untuk bahagia, tanpa harus menunduk." Dan akhirnya, senyumnya tak lagi menyembunyikan luka, tapi menandakan bahwa ia telah menang, bukan atas siapapun, melainkan atas dirinya sendiri.